Halo semuanya, anak-anak kelas 3 yang pintar dan hebat. Selamat pagi dan semangat pagi. Selamat datang kembali di channel Sekolah Dasar TV pada video pembelajaran kelas 3. Pada video ini, kita sudah memasuki pembelajaran terakhir di subtema 2. Ya, kita sudah masuk tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran ke-6 ini, kita akan mempelajari tentang pesan moral dari cerita. Seperti biasa, ceritanya akan kita baca bersama-sama dan kita temukan pesan moralnya. Lalu, mengetahui sifat tetangga, bahkan memeragakannya dengan pantomim. Kemudian, menentukan sifat pertukaran pada perkalian. Sebelum kita memasuki materi pesan moral cerita, yuk kita simak dulu gambar berikut. Gambar ini adalah gambar Benny dan teman-temannya. Menurut kalian, apa sih yang sedang mereka lakukan? Hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang biasanya digunakan untuk mengangkut beban, baik itu orang ataupun benda-benda. Sehingga, keledai dan kuda sering juga digunakan sebagai alat transportasi. Kalau kuda sebagai alat transportasi, kalian pasti sudah pernah lihat ya, yaitu dalam bentuk delman. Dan sudah bisa ditebak cerita apa yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kuda dan keledai. Judulnya yaitu Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Kalian bisa membaca dongeng ini di buku paket halaman 96. Kita mulai membaca bersama-sama ya. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Nah, pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku ini, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai pun terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba, ia jatuh ke tanah dan mati. Pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh!" keluh kuda saat dia merasakan bebannya semakin berat. Berat bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Begitulah cerita kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Kuda yang selalu membawa beban ringan, kini bebannya malah bertambah banyak, sangat banyak, karena dia tidak mau membantu keledai. Maka, pesan moral apa ya yang dapat kita petik dari cerita kuda dan keledai yang syarat dengan beban? Kita bisa menemukan pesan moralnya dari kata-kata acak berikut ini. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, kalian harus menyusun kata-kata acak ini menjadi kalimat yang utuh sebagai pesan moral. Masih ingat langkah pertama? Temukanlah kata dengan huruf kapital di depannya. Yang mana ya? Ya, kata bantulah. Selanjutnya, bantulah siapa? Bantulah orang yang membutuhkan bantuan. Maka, kamu juga akan terbantu. Seperti cerita kuda dan keledai tadi. Coba bayangkan kalau kuda mau membantu keledai.
pasti dia tidak akan membawa beban sebanyak itu. Untuk itu, penting ya anak-anak, kita saling bantu-membantu. Jika melihat orang lain kesusahan, entah temanmu, saudaramu, orang tuamu, tetanggamu, dan orang itu benar-benar membutuhkan bantuan, maka bantulah sebisamu. Setelah kita menemukan pesan moral dari kuda dan keledai yang syarat dengan beban, nah, coba kalian buat cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Contoh pada paragraf pertama, menceritakan tentang seorang lelaki yang memelihara kuda dan keledai, di mana kuda diberikan beban ringan dan keledai diberi beban yang berat. Kita bisa menggambarkannya seperti ini. Selamat berimajinasi untuk menggambar ya. Sesuaikan gambarnya dengan isi dongeng. Nah, berdasarkan pesan moral yang sudah tadi kita temukan, jadi teringat Benny nih. Benny juga suka membantu dan menolong sesama. Tidak hanya pada sesama. Karena Benny adalah orang yang menyukai hewan, maka dia juga suka membantu hewan. Ini adalah cerita Benny dan Edo. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Sedangkan Edo tidak mau membawa kucing tersebut karena ia geli pada bulu kucing. Dari cerita Benny dan Edo, kita bisa menyimpulkan ya bahwa setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Seperti Benny yang mau menolong hewan karena memiliki sifat menyukai hewan. Sedangkan Edo tidak suka dengan kucing karena ia geli pada bulunya. Di antara kalian juga pasti ada yang geli atau alergi dengan bulu kucing. Tapi tidak jadi masalah ya, karena kita harus saling menghargai dengan orang lain yang memiliki sifat berbeda dengan kita. Nah, dalam keluarga juga memiliki sifat yang berbeda. Begitu juga dengan orang-orang di satu lingkungan tetangga. Kalian tentu punya banyak tetangga kan? Nah, setiap tetangga kalian memiliki sifatnya masing-masing. Coba amati dan ingat-ingat sifat-sifat yang dimiliki oleh tetangga kalian. Dan tuliskan tetangga mana yang memiliki sifat-sifat seperti di bawah ini. Misalnya sifat penolong karena suka membantu orang. Contoh, Bu Wahyu. Atau dermawan yang suka berbagi dengan sesama. Contohnya Pak Anton. Atau yang mempunyai sifat ramah, sering menyapa, sering tersenyum kepada tetangga yang lain. Misalnya Uci. Atau tetanggamu yang penyayang binatang karena memelihara banyak sekali binatang dan merawatnya dengan baik. Contohnya Mila. Ada juga tetangga yang lucu. Setiap bertemu pasti mengajak bercanda. Misalnya Pak Doni. Kalian bisa menuliskan nama-nama tetangga kalian dengan sifat-sifat berikut di buku kalian ya. Setelah kalian mengetahui dan mencatat sifat-sifat tetangga kalian bisa memeragakannya loh dengan gerakan pantomin. Seperti gerakan orang yang ramah, bisa dengan gerakan melambai-lambai sambil tersenyum. Atau menirukan sifat tetanggamu yang penyayang binatang, dengan memeragakan mengelus-ngelus kucing misalnya, atau memberi makan ayam, dan sebagainya. Sekarang, yuk kita simak cerita Benny. Ternyata nggak hanya Benny loh yang menyukai binatang, tetapi juga neneknya. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Lalu, penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Jadi, hewan ternak atau binatang ternak itu adalah hewan yang biasa dimanfaatkan dagingnya, telur, ataupun susunya. Seperti yang sudah tadi disebutkan, bisa sapi, domba, bebek, ayam, juga kambing. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Yuk, kita bantu Benny memecahkan masalahnya. Masalah yang pertama, yaitu di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Nah, jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba,
berapa ya jumlah domba dalam kandang seluruhnya? Tadi disebutkan ada 6 kandang domba. Kandang ke-1 berisi 10, kandang kedua berisi 10, ketiga, keempat, kelima, dan keenam juga berisi 10 domba. Kalau dihitung semuanya, berapa ya jumlah domba? Kita lihat, ada berapa kelompok kandang yang isinya 10 ekor domba? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti tadi di soal, ada 6 kandang. 6 kandang dikali isinya, yaitu 10 domba. Jadi 6 dikali 10. Hasilnya adalah, betul, 60. Diingat-ingat ya perkaliannya, 6 dikali 10. Hasilnya 60. Permasalahan selanjutnya, tiap kandang itu sesak dengan domba, karena luas kandangnya tidak besar. Maka, pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa ya isi domba sekarang di tiap kandang? Tadi disebutkan bahwa saat kandangnya ada 6, isi dombanya ada 10. Nah, kalau sekarang kandangnya ada 10, isinya ada? Tidak usah bingung ya, kita ingat saja sifat pertukaran. Perkalian yang pertama tadi adalah 6 kandang dikali 10 ekor domba. Nah, pada soal yang ini ada 10 kandang, maka 10 kandang dikali, betul, dikali 6. Tinggal ditukar, 6 dikali 10 dengan 10 dikali 6. Jadi, untuk mengisi soal selanjutnya, yaitu 6 dikali 10, sama saja hasilnya dengan 10 dikali 6. Setelah permasalahan domba tadi, ternyata ada juga masalah di peternakan sapi. Di peternakan sapi, terdapat 9 kandang. Tiap kandangnya berisi 8 sapi. Berapa ya jumlah sapi di peternakan tersebut? Sama seperti saat menghitung domba, kita lihat dulu kelompok kandangnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 9 kandang. Dikali isinya, yaitu 8 sapi. Hasilnya adalah 72 ekor sapi. Selanjutnya, ternyata satu kandang sapi rusak. Maka kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa ya jumlah sapi sekarang di dalam tiap kandang? Perhatikan, tadi ada 9 kandang sapi. Ternyata satu kandang yang berisi 8 ini rusak. Maka yang 8 ini dikemanain ya? Yang 8 diisi di tiap kandang yang sisa 8 tadi. Sehingga jumlah dalam tiap kandang tidak lagi 8, tetapi bertambah menjadi 9. Berarti perkaliannya 8 dikali 9. Maka untuk mengisi bagian C, yaitu 9 dikali 8, hasilnya sama dengan 8 dikali 9. Permasalahan yang terakhir yaitu Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Maka berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Dilihat kelompok kandangnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ada 10 kandang. 10 kandang dikali dengan isinya yaitu 8. Jadi 10 dikali 8. Hasilnya adalah 80. Ingat-ingat ya, 10 dikali 8. Nah, selanjutnya 2 kandang ternyata rusak. Sehingga burung merpati yang tadinya di kandang rusak ditempatkan pada kandang-kandang lain yang masih bagus. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Nah, karena rusak, maka burung yang di 2 kandang tadi dimasukkan ke dalam tiap kandang yang sisa 8 ini. Jumlahnya menjadi bertambah, yaitu menjadi 10. Berarti perkaliannya adalah 8 dikali 10. Kita bisa mengisi yang poin C, yaitu 10 dikali 8 sama hasilnya dengan 8 dikali 10. Semoga kalian bisa memahami sifat pertukaran ini ya.
Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang pesan moral dongeng dari cerita kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Kita juga sudah belajar mengetahui sifat tetangga dan mencoba memeragakannya. Lalu yang terakhir kita belajar untuk menentukan sifat pertukaran pada perkalian dari soal cerita. Anak-anak hebat, tetap semangat ya dalam menuntut ilmu dan tetap jaga kesehatan kalian. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!